Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, anak yang saleh dan salihah, sebagai calon penghuni surga, sebagai calon yang akan membangkitkan negara Indonesia ini, kita akan membahas pertanyaan yang pertama dari soal akidah, yaitu materi tentang dosa-dosa besar. Yang pertama adalah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalida. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ancaman bagi orang yang suka membunuh adalah, baik ayat tersebut artinya adalah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalida. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidah, dia akan kekal di dalamnya. Berarti jawabannya adalah orang yang suka membunuh adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jawabannya adalah C. Baik, soal selanjutnya, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ancaman bagi orang yang suka membunuh adalah man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang bi ghairi nafsin, dengan tidak sengaja, au fasadin fil ard, atau merusak muka bumi ini, faka'annama qatala an-nasa jami'ah, maka dia seakan-akan telah membunuh semua manusia. Berarti jawabannya adalah A, ya, sama seperti membunuh semua manusia. Kebencian Allah terhadap perilaku liwat. Liwat itu apa? Liwat itu adalah suka sesama jenis, ya. Diungkapkan dengan berbagai ungkapan, misalnya musrifin, orang yang melampaui batas, khobais, orang yang melakukan kejelekan, keburukan, kaum musyrik, fasik, kaum mufsidin, zalimin, kaum musyrik, kaum yang jelek, fasik, kaum yang jelek juga, kaum mufsidin, kaum yang merusak, zalim, orang yang suka berbuat jahat. Yang dimaksud khobais tadi apa? Khobais adalah perlakuan keji. Jawabannya berarti adalah A. Baik anak-anak sekalian, soal selanjutnya adalah Allah melarang mukhannas. Yang dimaksud dengan mukhannas adalah, mukhannas itu apa? Mukhannas itu Allah melarang seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, jawabannya berarti adalah A. Laki-laki menyerupai, mirip-mirip dengan perempuan, pakai gelangnya perempuan, kalungnya perempuan, pakai tindik yang seperti perempuan, kemudian dia pakai jilbab padahal dia laki-laki. Nah, ini adalah mukhannas, yang mana ini dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah. Kemudian soal selanjutnya, pada kasus tertentu ada perempuan yang mengimitasi dirinya sebagai laki-laki sehingga mempunyai hasrat untuk mencintai sesama wanita. Perilaku ini sangat dilarang. Orang yang memiliki kecenderungan demikian dikategorikan sebagai apa tadi? Pada kasus tertentu ada perempuan yang mengimitasi dirinya sebagai laki-laki sehingga mempunyai hasrat untuk mencintai sesama wanita. Nah, ini berarti lesbi, ya. Perilaku ini sangat dilarang. Orang yang memiliki kecenderungan demikian dikategorikan sebagai orang tomboy, orang lesbi, orang yang suka sesama jenis. Jawabannya adalah tadi, laki-laki menyerupai perempuan, kemudian bencong, fasik, kafir. Nah, ini jawabannya adalah B, mutarajjul, ya. Di mutarajjul adalah perempuan yang kelaki-lakian, tomboy. Kemudian soal selanjutnya adalah bertaubat kepada Allah itu lebih mudah karena Allah Maha Penerima taubat. Tetapi taubat yang ada hubungannya dengan sesama manusia itu lebih sulit karena ada syaratnya. Yaitu apa syaratnya? Apakah dimaafkan oleh orang yang dirugikan?
Ataukah B, dimaafkan oleh Allah? Ataukah C, beramal soleh? Ataukah D, tidak mengulanginya? Ataukah E, menyesalinya? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah harus dimaafkan oleh orang yang kita sakiti. Ketika kita mempunyai masalah dengan orang lain, maka kita tidak hanya meminta maaf kepada Allah, tapi juga kita harus juga meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Jawabannya adalah A, dimaafkan oleh orang yang dirugikan. Kemudian Allah melaknat apabila ada seorang laki-laki yang menginginkan operasi ganti kelamin sehingga menjadi wanita. Maka perilaku tersebut dinamakan apa? Dinamakan yaitu apakah tarajum? Tarajum tadi tomboy ya. Liwat itu apa? Liwat itu adalah orang yang suka sesama jenis. Dia bisa gay, dia bisa lesbi, sihak ataupun lesbi. Jawabannya adalah A ya, khunsa. Allah melaknat apabila ada seorang laki-laki yang menginginkan operasi ganti kelamin sehingga menjadi wanita. Dinamakan khunsa. Jawabannya adalah A. Kemudian dalam kehidupan kadang-kadang ditemukan ada kasus ganjil atau di luar kelaziman, kewajaran. Misalnya ada orang yang secara genetik memiliki kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Para ulama menyebutnya dengan ini juga sebutannya adalah khunsa. Tidak jelas dia laki-laki atau perempuan, khunsa. Kemudian Allah telah menceritakan tentang suatu kaum yang melakukan liwat, melakukan suka sesama jenis liwat ya. Dalam hal ini sebenarnya Allah mengingatkan kepada manusia untuk menghindari perilaku tersebut. Namun dalam realitanya masih sering kita dengar kejadian tersebut. Bahkan lebih dahsyat lagi, mereka menyusun kekuatan dengan membentuk suatu komunitas yang kemudian dikenal dengan komunitas LGBT. Padahal Allah telah membinasakan kaum Nabi Lut yang saat itu mempunyai perilaku seks menyimpang. Sebagaimana firman-Nya kaum tentang Allah melaknat Nabi Lut. Apakah A, walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fasyah, atau B, qul a'udzu birabbin nas, ataukah C, wa min syarri ghasikin idza waqab, ataukah D, ma aghna anhu malahu wa ma kasaba, ataukah E, sayasla naran dzata lahab. Mana ini? Kira-kira ada tulisan Lutnya. Ya, baik, jawabannya adalah A, walutan, dan Nabi Lut qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahisyah, sesungguhnya kalian itu telah berbuat yang keji. Karena memang kaumnya rata-rata menyukai sesama jenis. Jawabannya adalah A. Kemudian soal selanjutnya adalah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kullu muskirin, setiap yang memabukkan, khamrun, khamr, wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu adalah haram. Baik, jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Baik, benar semuanya ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholat, janganlah mendekati sholat, janganlah melakukan sholat, wa antum sukara, sedang kalian dalam keadaan mabuk. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa apakah A, B, C, D, E? Jawabannya adalah larangan mabuk. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari perilaku minum-minuman keras tidak hanya berpengaruh kepada pelakunya, tetapi juga kepada lingkungan sekitarnya. Hal tersebut karena, jawabannya apa kira-kira? A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana ini? Jawabannya apa? Baik, yang benar adalah A. Minuman keras dapat memabukkan dan menghilangkan akal sehingga dapat memicu perbuatan buruk yang lainnya.
Ini kalau dijabarkan panjang ya. Pokoknya yang membuat maksiat yang lainnya, perilaku dosa yang lainnya itu biasanya diawali dari ketika kita mabuk. Ketika ada yang melakukan meminum minuman keras. Jawabannya adalah A. Kemudian dalam proses kehidupan yang dialami seseorang tidak selamanya mulus dan tanpa celah. Kadang-kadang ada orang yang terjerumus ke dalam perjudian dan perilaku buruk yang lainnya. Sikap seorang muslim yang tepat dalam menghadapi orang yang demikian adalah kira-kira ketika kita mendapati teman seperti itu, apakah A membiarkannya ataukah B membiarkannya? Salah ya. Membiarkannya udah salah. Ataukah C juga membiarkannya? Nah, ini juga salah. Ataukah D menasehatinya? Oh, kayaknya benar ini. Ataukah E membiarkannya lagi? Oh, salah. Berarti jawabannya adalah D. Ketika ada teman yang melakukan kesalahan, yang pertama kali adalah kita harus menasehatinya sedikit demi sedikit sehingga mereka akan sadar. Jadi jangan langsung banyak ketika menasehatinya, mereka malah akan kabur. Jawabannya adalah D. Kemudian, ya aladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Potongan ayat yang menunjukkan pengertian judi adalah perbuatan apa kira-kira judi ini? Apakah perbuatan iblis yang ada di dalam ayat tersebut? Tidak tertulis di sana iblis ya. Atau perbuatan syaitan? Min amali syaitan. Oh iya benar, amali syaitan. Amali syaitan itu perbuatan syaitan. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian hadis tersebut berisi tentang kullu dunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghyu wa uququl walidain aw qati'atur rahim yaj'alullah yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Jadi jawabannya apa ini kira-kira? Hadis tersebut berkata tentang apa? Ini berkata tentang orang yang berdurhaka kepada orang tua, maka azabnya, siksaannya tidak di akhirat, tapi akan dikenakan oleh Allah di dunia, dimajukan oleh Allah, akan diberikan azabnya di dunia. Jadi jawabannya kira-kira apa nih? Jawabannya adalah A. Orang yang durhaka kepada orang tua akan disegerakan azabnya, yaitu di dunia. Baik, demikianlah anak-anak sekalian soal dari dosa-dosa besar, bab tentang dosa-dosa besar yang bisa kita pelajari. Semoga bisa dipahami. Jikalau memang belum paham, bisa tanya langsung wapri ke guru masing-masing, ke ustadznya masing-masing. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.